hari ini kalau tanya generasi-generasi yang usianya mungkin sudah di sekitar 40 atau 50, orang bilang pemerintahan yang keren itu pemerintahan AHM periode pertama. Demi Allah, demi Rasul, tidak sedikit pun yang ada di benak orang MPRS. Bukan dendam politik. Tidak ada dendam. Persoalan politik, persoalan pilkada sudah selesai. Moderator SWA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman moderator SWA, malam ini tung bawa datang mantan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang pertama di moderator SWA, mantan wakil bupati definitif. Jadi mungkin banyak yang belum kenal, yang kelahiran tahun 2000-an pasti belum terlalu kenal mantan wakil bupati pertama itu siapa. Nah, kita kasih datang supaya generasi Sula tahu secara jelas di Sula ini sudah berapa kali pergantian bupati, wakil bupatinya pertama siapa, bupati yang pertama siapa. Nah, cuma bupati yang pertama saya itu belum sempat wawancara, tapi kalau wakil-wakil sudah selesai. Jadi kalau mau tahu secara lanjut, ikuti moderator SWA sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lain-lain. Supaya ketong dapat uang banyak. Amin. Iya, supaya ketong bisa kasih datang yang lain-lain juga begitu. Oke, bagi yang belum kenal mantan wakil bupati pertama di Kabupaten Kepulauan Sula, sekarang sudah Haji Ridwan Syahlan di moderator SWA atau dengan sapaan akrab itu Kowan. Nah, yang belum kenal sekali Kowan, tapi kalau saya panggil Haji saja. Oke, selamat datang Pak Haji. Masya Allah, terima kasih sudah datang di moderator SWA. Nah, ini Pak Haji, panggil Pak Haji aja. Boleh juga. Jadi beta juga setelah Pak Haji jadi wakil bupati, beta tahu, oh ini yang Ridwan Syahlan. Tapi sebelumnya yang tahu karena masih kecil sih, apalagi ada yang lahir tahun 2000-an, jangan mau ngomong itu pasti yang kenal. Nah, jadi sekarang Pak Haji cerita sedikit soal perjalanan Pak Haji. Pak Haji ini dari mana, kenapa bisa sampai jadi wakil bupati, dan juga pernah jadi ASN juga toh. Sebelum jadi wakil bupati kan ASN sampai dipinang oleh bupati pertama dan ikut calon sama-sama. Bagaimana dia mencari itu? Silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Timotudo saudara sekalian yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sesungguhnya AKK lahir dari 10 orang bersaudara. Jadi ada 5 laki-laki, 5 perempuan. Saya yang paling tua dari 10 orang. 10 orang. Ayah saya almarhum Haji Hayat Syahlan, lalu ibu saya Hajah Sarnawiyah Syahlan. Saya mulai berpendidikan di Sanana, SD Negeri 4, lahir di Sanana juga tahun 58, tepatnya tanggal 9 Desember 1958. 1958. Tapi masih dapat beli, masih energik. Iya, jadi alhamdulillah di pemilu tahun 1971 almarhum ayah saya Haji Hayatuddin Syahlan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku di Ambon. Di Ambon. Ya. Nah, karena Bapak terpilih menjadi anggota DPR, secara otomatis ibu, anak-anak semua ke Ambon. Nah, iya pindah ke Ambon. Nah, kebetulan pada saat itu saya pindah ke Ambon tahun 71. Tahun 71 juga saya masuk di SMP Negeri 2 Ambon. Tapi lulus SMA SD-nya di sana. SD-nya di sana. SD4. Itu yang di mana? Di SD4 dan SD3 di Pecesi. Oh, yang di ya. samping Jais Cafe. Ya, di kafe sebelah.
Nah kemudian alhamdulillah 3 tahun saya berpendidikan di SMP. Kemudian saya lanjut di SMA Negeri 2 sana. Jadi Negeri 2 Ambon. Ambon. Jadi SMP 2 Ambon, SMA 2. SMA 2 Ambon. Kemudian saya lanjut berpendidikan di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Alhamdulillah tahun 80 saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Patimura, jurusan Hukum Tata Negara. Nah, alumni Unpati juga nih. Iya. Sama kayak Iya, bos moderator. iya. Jadi kemudian tahun 82 saya alhamdulillah diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Tahun berapa tadi? Tahun 82. Tahun 82. Cukup lama. Iya, iya. Ya. Di Ambon sudah itu. Di waktu Ambon. pengangkatan itu. Alhamdulillah juga kemudian berlanjut sampai dengan tahun 2003 atas permintaan Bupati Buru saya ditugaskan ke Buru oleh Gubernur Maluku pada saat itu Pak Haji Saleh Laku Konsina menjadi kepala Bawasda Kabupaten Buru bersama-sama dengan teman saya waktu itu selaku Ketua Bapeda Pak Dr. Andus Amin bin Tahir yang kemarin baru saja menyelesaikan sekdanya di provinsi. Kalau Bawasda itu sekarang apa? Sekarang ini inspektorat. Oh, sekarang Sekarang inspektorat. inspektorat. Nah, itu barangkali yang sedikit gambaran menyangkut dengan siapa saya dan berpendidikan di mana, kemudian menata karir juga di mana. Iya, iya. Demikian barangkali. Selama di Bawasda tadi, apakah nanti dari 2003 itu menjadi Bawasda, kemudian Pak Haji pindah di tempat lain ataukah masih di Namlia di Kabupaten Pulau Buru? Iya, jadi mulanya saya di provinsi. Oh, di Iya. provinsi dulu. Pada saat itu Bawaslu itu belum, nomenklaturnya belum berubah, masih inspektorat pada saat itu. Dan alhamdulillah jabatan saya terakhir di inspektorat waktu itu Inspektur Pembantu Perekonomian Daerah. Kemudian nomenklaturnya berubah menjadi Bawaslu. Dari Bawasda. Dari Bawasda saya diangkat menjadi kepala bidang keuangan di Bawasda provinsi pada saat. Oh, provinsi. Iya. Kemudian atas dasar permintaan dari Bupati Buru pada Gubernur, saya ditugaskan ke Namlia. Seperti itulah jalan saya. Berarti sampai di Namlia kemudian langsung ke Sula, ataukah masih di tempat-tempat lain lagi? Langsung di Pinang tuh katanya tuh waktu Iya, itu. jadi ceritanya begini. Di awal tahun 2005 kebetulan ada beberapa orang teman yang di Sula berkomunikasi dengan saya untuk kalau bisa saya mendampingi AHM untuk jadi wakil bupati. Pada saat itu karena secara pribadi juga saya belum kenal AHM ini orangnya seperti apa, dan AHM juga secara otomatis belum kenal saya juga seperti apa. Pada saat itu saya bilang bahwa tidak akan mungkin, tidak mungkin, karena AHM juga belum kenal saya juga belum kenal AHM. Jadi waktu itu belum kenal sama sekali? Belum kenal sama sekali. Tapi karena memang desakan teman-teman, tidak perlu saya sebutkan nama satu persatu, dan menerima tawaran itu, dan disitulah memulai kita perkenalan. Saat itu saya coba bertemu dengan AM di Manado pada saat itu. Oh, pertemuannya di Manado? Pertemuan pertama, bepunal pertama itu di Manado. Tapi Pak Haji, sebelum sebelum Kabupaten Sula ini Mekar, sebelum diajak sama teman-teman dari Sula untuk Pak Haji balik ke Sula calon sebagai wakil bupati dampingi Pak HM waktu itu, waktu kecil atau semasa kuliah itu Pak Haji punya cita-cita atau keinginan untuk jadi seorang wakil bupati di Sula atau di mana saja, pernah kasih?
Kalau saya tidak pernah terbayang, Musim pernah membayangkan tidak itu. pernah terbayangkan bahwa nanti jadi wakil bupati di sini. Karena memang saya dibesarkan dari satu keluarga yang memang dari sisi finansial juga terbatas. Terus adik-adik juga banyak, percaya diri lah. Dan dalam hidup saya, jabatan tidak pernah saya kepingin. Saya memposisikan diri saya bahwa jabatan itu seperti air. Kalau dia mengalir kemari ke kenapa orang, ya alhamdulillah. Itulah gaya hidup saya selama. Nah, keren ini. Dengar itu sesepuh saja kayak begini. Lagi yang muda-muda kong cium tangan. Cium tangan boleh tapi jangan sampai tunduk kepala saya terlalu jauh. Pak Haji? Iya. Berarti yang pernah ada bayang, berarti kalau kayak beta begini bisa suatu saat yang bisa kayak air mengalir itu jadi wakil bupati bisa. Bisa. Amin. Apalagi orangnya gagah kayak begini, cerdas lagi toh. Insya Allah. Amin. Pak Haji. Ya. Nah, terus setelah pertemuan di Manado tadi, mana tadi cerita? Iya. Jadi waktu ketemu pertama dengan AHM di Manado, saya pada saat itu belum mengiyakan. Karena posisi saya di Buru pada saat itu masih bagus. Ya, posisinya cukup strategis. Strategis dan dari sisi komunikasi dengan bupati, wakil bupati, sekda, bahkan masyarakat juga, menurut pandangan saya itu bagus. Nah, sehingga berikanlah kesempatan kepada saya untuk tetap saya mengabdi di Buru dulu. Karena Buru juga orang Sula juga banyak. Iya. Berarti dia mengabdi di Buru sama juga mengabdi sama dengan mengabdi di sana. Karena di sana mau sugi. Iya. Ya. Seperti itu. Nah, terus gimana itu? Nah, tapi AHM pada waktu itu bersikap keras untuk tetap saya yang harus mendampingi. Sehingga pada satu saat saya tanyakan sama beliau, Pak Haji, saya setelah ketemu dengan keluarga di Manado, kemarin juga saya ketemu dengan keluarga di Jakarta, Pak AHM ini dari sisi finansial kuat, hebat. Itu Pak Haji bilang di... Pak Haji, saya sampaikan kepada AHM pada saat kira-kira Pak Haji mau jadi bupati di sana daerah baru dimekarkan seperti itu. Pak Haji cari apa? Pada saat itu AHM bilang ke saya, Pak Wan, alhamdulillah hari ini Allah masih panjang umur. Saya mau mengabdi bersama-sama dengan Pak Wan. Sehingga nanti suatu ketika orang akan menyampaikan dan orang akan bilang, sana itu AHM dan Pak Wan yang bikin. Itu AHM dan Pak Wan yang bikin. Dari jawaban spontanitas AHM seperti itulah yang kemudian, kalau itu yang menjadi pemikiran AHM, saya bismillah bersama-sama dengan AHM berdua cabang. Itu pertemuan pertama. Pertama di Manado. Iya. Pertemuan pertama itu pembahasan itu. Jadi bercerita komitmen untuk melihat Sula. Komitmen untuk itu. Dari situ langsung Pak Haji bismillah untuk sama-sama dengan Bismillah sama-sama dengan AHM untuk Haidu ya Pak. Ataukah Pak Haji ini kan tadi kan Pak Haji bilang pernah ingin untuk di Namlea dulu. Biasanya kan politik pemilihan kayak begitu mesti ada survei. Atau dulu belum ada? Dulu itu ada atau belum? Kenapa sampai harus Haji Ridwan Sahlan begitu, sementara di Sula juga banyak tokoh-tokoh yang agak masih berpengaruh waktu itu. Saat itu mungkin kira-kira terhadap survei. Mungkin menurut pemahaman dan mungkin menurut pemikiran saya, karena mungkin nama besar dari almarhum seperti itu. Karena ketika saya dan AM sosialisasi di semua desa di Kabupaten Kepulauan Sula pada saat itu, termasuk Taliabu. Iya, waktu itu masih 3 pulau kan. Termasuk Taliabu,
Selalu saya awali dengan perkenalan diri. Saya ini namanya Haji, namanya Ridwan Sahlan. Orang tua bernama almarhum Haji Hayatuddin Sahlan. Ibu saya bernama Hajah Tarnawiyah. Jadi kalau saya mungkin nama besar orang tua lah, yang kemudian saya dinobatkan menjadi posisi wakil bupati pada saat Itu pemilihan pertama tahun 2006. 2005. Oh 2005. Lima. Ya, dilantik pada tahun 2005. 2005 juga. Waktu itu kandidat berapa? Kandidatnya waktu itu ada 4. Ada Pak Tompi Senior, orang tua juga, Pak Haji Jafar Tuamole. Wah, kakek saya. Ya, kakek. Kemudian ada Pak Nurdin Umar Sangaji, pejabat bupati pertama. Pasangan yang keempat itu Haji Kadir Umasugi. Terus waktu itu Pak Haji sama Pak Haji AM ini dapat berapa partai? Borong berapa partai waktu itu? Kalau tidak salah pada saat itu Golkar Jadi pemenang terbesar. Iya waktu itu. Wah, betul waktu itu lihat kampanye itu, lihat Pak Haji sama Pak AM itu turun dengan helikopter di Kabau itu. Iya. So, keren kan, keren. Iya, itu pertama kali tahun udah beli barang itu. Terus setelah terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, sudah pakai pakaian dinas yang berbahaya itu, punya anak buah di semua dinas, ya kan? Hal pertama yang dibuat apa? Nah, jadi Pak Haji, ini semua kan belum tahu ini toh? Semua belum tahu cerita ini, jadi dengan sampai selesai nonton sampai selesai, jangan kasih lewat. Nah, Pak Haji cerita setelah dilantik itu. Beta rokok dulu. Iya rokok. Ceritanya enak tuh. Beta lagi berarti. Jadi begini. Alhamdulillah 2005 itu setelah masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula termasuk Pulau Taliabu memberikan amanah dan kepercayaan kepada AM dan saya sebagai wakil bupati pada saat itu, ketika selesai dilantik, APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten ini itu berada di angka 380 miliar. Baru ongkos 3 pulau. Belum lagi ditambah dengan upaya orang untuk mekarkan desa jadi kecamatan. Penambahan kecamatan. Ini kan tentunya diikuti dengan pembangunan infrastruktur. Iya. Kantor camatnya, rumah camatnya, anggaran pun 380 tadi. Pembiayaannya, gaji pun di dalam itu, rutin di dalam itu, pembangunan infrastruktur soal di dalam itu, iya. Termasuk pelayanan terhadap masyarakat sampai di Pulau Taliabu. 380. Tapi alhamdulillah dalam kurung waktu 1 tahun pemerintahan AM dan saya pada saat itu, kantor DPR siap. Wah, keren. Anggota DPR dengar. Nah, itu kinerja Pak Haji Ridwan Sahlan sama AHM itu. 1 tahun. Iya, 1 tahun. 1 tahun kantor DPR selesai. Yang di Bukit Harapan itu? Bukit Harapan. Yang sering orang demo-demo itu? Yang sering orang demo. Ya, kayak gitu. Dulu kantor DPR yang pertama di mana dulu? Dulu rumahnya Pak Ali Al-Katiri. Oh, masih kontra. Yang sekarang ini bersebelahan dengan pengadilan. Kemarin kan jadi rumah wakil kan, sekarang jadi pengadilan kan. Iya. Itu bersebelahan situ. 1 tahun kantor DPR selesai. Oh iya, dulu dia sedap. Kemudian tahun yang kedua kantor bupati juga selesai cepat. Tahun kedua. Wah, berarti itu memang jadi bupati dan wakil bupati serba kosong di sana nih. Ya. Bangunan begitu belum ada ya. Ya. Dan kemudian berlanjut sampai dengan sebelum mengakhiri periode pertama, Iska yang jadi ikon hari ini siap untuk ditempati. Oh, ini juga keren. Bukan ngomong doang. Iya, betul. Iya, betul. Tapi sesungguhnya satu yang menjadi menarik dan harus menjadi perhatian orang,
Saat itu 2005 Kabupaten Sula ini belum ada master plan. Ya. Belum punya master plan. Master plan itu ada di otaknya Pak Bupati, ada di otaknya wakil, ada dia di otak kepala dinas badan, sekda dan lain-lain. Master plan Tapi belum punya. selama berapa tahun itu hubungan pemerintahan antara wakil dan bupati ini akur-akur saja atau ada huru-hara kecil-kecil di dalam? Jadi awalnya itu harmonisnya luar biasa. Karena harmonis itulah kemudian di tahun pertama kita juga memberanikan diri untuk membuka dua ruas jalan. Ruas jalan Kogi Waiipa dan ruas jalan bersebelahan dengan lembaga yang arahnya ke Waihama. Itu hasil karya periode pertama saya dan AHM. Kalau apa nama itu AHM apa? AHM Ridwan Sahlan atau AHM RS. AHM RS. Ya. Tong kembali ke masa lalu. Ya, AHM RS. Iya. Dan satu yang sangat saya bersyukur, Masjid Raya yang hari ini juga menjadi ikon, itu adalah hasil kerja, hasil pemikiran dari saya. Jadi sudah dimulai dari zaman mulai dari pembebasan lahannya, terus penempatan peletakan batu pertamanya, bahkan masjid itu luasnya, panjang dan lebar itu tahun kelahiran saya dan tahun kelahiran saya. Ini sekedar saya menyampaikan supaya, dan ini bukan ada hal baru. Filosofi juga. Filosofinya ada. Berapa tuh Panjangnya 58 tahun lahir? Tahun lahirnya saya. Ya. Terus lebarnya itu kalau tidak salah tuh 60 sekian tahun lahirnya. Kelahirannya. Ini informasi baru lagi. Ya, luar biasa. Tong doakan semoga mantan Bupati AHM, mantan Wakil Bupati Pak Haji Ridwan Sahlan, dan mantan Bupati dan Wakil Bupati yang lain semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Supaya bangun temu negeri ini. Amin. Nah, tong lanjut Pak Haji. Selain dari itu tadi, nanti dilanjut lagi, tapi betanya kecamatan mana-mana saja yang setelah Pak Haji dengan Pak HM jadi itu baru. Kecamatan baru. Ya, jadi waktu itu 3 pulau ini semua ada. Taliabu waktu itu yang dimekarkan itu kecamatan Kamuya, Kamuya, kecamatan. Terus kecamatan Gala, kecamatan Lede, kecamatan Gele, dan kecamatan Pancat yang dimekarkan pada saat itu Pulau Taliabu. Sementara Pulau Mengoli, Waisakai, Mengoli, Buya, Palagahai, 4 kecamatan. Waktu itu cuma 2 kecamatan, Waitina sama Dova. Sama. Ditambah sementara Pulau Sulawesi yang hari ini tempati ini, itu penambahannya kecamatan Poea, Senang Utara, Baleha, Waiboga, Kuata. Yang lama itu Kabau. Iya, kecamatan senior itu. Senior. Woi, berarti kan. Seperti itu. Wah, luar biasa ini Pak Haji dengan Pak HM pun kinerjanya. Memang kalau orang kadang bilang, barang itu kan tanggung jawab, jadi dong berkewajiban untuk bikin, tapi sapa dulu, ya kan? Sapa dulu pemimpinnya, kalau saya bisa. Jadi pemimpin ini begini, pemimpin ini kalau menurut saya, pemimpin ini harus diawali dengan keikhlasan dulu. Uang ini nomor 2, ikhlas kata Rada. Ya. Betul kata Rada. Coba bayangkan, dulu di zaman ketorang itu anggaran hanya cuma 380 miliar. Sekarang ini anggarannya berada di angka 800 miliar. Sekarang selesai? Ya, sekitar itu. Hampir selesai. Pelayanan hanya 2 pulau. Iya, Mengoli dan Pulau Sulawesi. Dulu 3 pulau yang agak susah berat. Jadi menurut saya itu terpulang kepada keikhlasan seseorang sebagai pemimpin. Karena pemimpin ini sesungguhnya ini kan amanah. Apalagi dalam konteks pilkada pemilihan langsung.
orang terpilih mengoni jadi bupati. Iya. Jadi jangan ngoni sia-siakan amanah dan kepercayaan untuk ngoni jadi bupati dan seperti itu. Berarti di dalamnya itu ada cari, kalau misalnya yang ikhlas nih, berarti cari keuntungan yang besar, ya kan? Berpeluang korupsi, Iya. makan puji. Iya. Karena begini juga. Karena begini, kalau menurut pengalaman saya, kalau kita bicara dalam konteks hukum tata negara, kepala daerah atau pejabat publik ini sesungguhnya dalam setiap kebijakan itu harus mendasari diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau menurut saya, kata kuncinya kepala daerah atau pejabat publik yang mengatur dia itu undang-undang. Kenapa demikian? Karena negara kita ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, penjelasannya bahwa negara Indonesia ini negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Mulai dari masyarakat, pemimpinnya semua harus taat terhadap peraturan perundang-undangan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kepala daerah atau pejabat publik ini kan ada punya tugas, ada punya kewenangan, ada punya hak. Sampai-sampai ada orang bilang hak prerogatif. Tapi sesungguhnya hak, kewenangan, dan tugas tadi dia tidak mutlak. Dia bersyarat. Iya. Dia bersyarat. Tugas bersyarat, kewenangan bersyarat, hak juga bersyarat. Seperti itu. Ini apakah di zaman Pak Haji dengan AM dulu jarang sekali lalai dalam hal-hal yang Pak Haji sebutkan tadi, ataukah memang pernah ada satu atau beberapa pelanggaran kecil yang pernah dilakukan hilaf lah? Tapi sebenarnya tong boleh bilang hilaf karena semua kan sudah diatur seng. Jadi begini, menyangkut dengan pelanggaran apalagi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku nih, kalau menurut saya sih di masa zaman saya dan AM juga tidak ada yang. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada saat itu ada 4 paket, lawan banyak, tapi semua dapat posisi. Oh, ini setelah pemilihan semua dirangkul. Karena dasar pemikiran orang bahwa ini semuanya anak negeri. Iya. Seperti itu. Makanya semua dirangkul. Dikasih posisi, dikasih jabatan. Seng memilah ini dia tim ini. Setelah pilkada semua selesai. Tidak memilah bahwa dia ini kemarin orang AK, kemarin dia orang NU, kemarin dia orang Pak Haji Jafar, tidak. Wah, karena berarti kompetisi dulu dia sehat dan bermartabat. Iya. Dia sehat dan bahkan kalau hari ini kalau tanya generasi yang usianya mungkin tuh di sekitar 40 atau 50, orang bilang pemerintahan yang keren itu pemerintahan AM periode pertama. Keren. Saya bilang keren karena banyak yang dilakukan. Iya. Karena APBD-nya kecil tapi banyak pembangunan yang kemudian. Iya, itu bukti kalau dari Pak Haji hitung tadi luar biasa tadi. Banyak yang tuh. Pernah ada di demo Seng? Itu dulu beta tanya. Demo sih tetap ada. Kenapa tidak ada? Karena kalau menurut saya masyarakat demo itu menunjukkan bahwa masyarakat cinta terhadap pemerintahan yang ada. Iya. Ini memperbaiki yang mungkin. Memperbaiki kalau ada yang bikin salah. Diingatkan. Seperti itu kalau menurut pemikiran saya. Di masa
Kemudian karena saya ini tidak kemana-mana, saya tetap domisilinya di Senana. Kemudian di masa Hendra Tates dan Julfari juga ada demo, Iya. tapi biasa-biasa saja. Seperti itu. Dari mesra-mesra tadi, kenapa sampai nanti pemilihan 2009 ya? 10. Pemilihan 2010, Pak Haji memilih berpaket dengan yang lain. Nah, silakan. Saya 2010 saya tidak calon. Oh, Saya tidak calon. beta kira calon. Tidak calon. Saya memposisikan diri untuk tidak calon. Dan periode kedua AM berpasangan dengan Tompe saudara, Tetangga. tapi tetangga, Iya. Oh, ini orang tetangga jadi Ya. wakil bupati semua ini. Haji Safipawa. Jadi saya posisikan diri tidak calon. Terus kamu sebagai apa waktu itu? Pak Haji sebagai apa? Saya memilih untuk kembali ke habitat sebagai pegawai negeri sipil. Oh, karena waktu itu belum Belum ada aturan pemerintahan. Ya, Oh, jadi kembali ke buru. buru. Ya, tapi kembali ke buru pada saat itu karena pangkat saya sudah 4C, masa kerja juga pusing terlalu lama. Pikir-pikir pensiun dini saja. Oh, jadi ajukan pensiun dini. Takut Luar biasa. jangan sampai misalnya waktu sisa ketong mengabdi, ketong ada hilaf. Iya. Bandingkan lebih baik posisi diri pensiun dini lah. Pensiun dini. Wah, berani sekali. Iya. Cari aman. Cari aman. Iya, betul. Wah, luar biasa ini. Setelah pensiun dini kemudian kembali ke Sula atau masih boron-boron Namlea dulu? Pensiun dini terus langsung balik ke Namlea, balik ke Sula. Balik ke Sula. Balik ke Sula waktu itu AM calon gubernur periode pertama. Bukan periode pertama. Iya, calon. pertama. Terus saya di Pinang untuk dari AHM sebagai calon anggota DPRD provinsi dari Partai Golkar. Tapi belum beruntung. Oh iya. Dua kali berarti. Itulah ya. Belum beruntung. Mau ke depannya beruntung. Ya. Nah, ini tong tutup masa lalu tong bahas sekarang. Kemarin itu kan pernah dengar Pak Haji dengan teman-teman sepuh dan juga teman-teman aktivis berapa orang aktivis di Sula itu bentuk salah satu organisasi di Sula yang dinamakan sebagai MPRS. Itu dengan pertama itu kira majelis yang MPR yang di sana tuh apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya. Gitu. Rakyat Sinista dulu. Padahal Majelis Persatuan Rakyat Sula. Haji sebagai apa? Siapa inisiatif ini nih sampai barang ini dijadiin? Nah. Iya, jadi begini. Cikal bakal MPRS ini hadir. Ini kan hanya cuma kelanjutan sebetulnya. Yang pada saat itu wadah ini disebut dengan Majelis Rakyat Sula. Oh, perjuangan pemekaran. Iya. Wadah ini yang kemudian mengawal, mendorong bersama-sama dengan HPMS, dan alhamdulillah tahun 2003 itu majelis ini juga hadir di paripurna DPR RI, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan. Jadi mereka punya andil, tapi tugas hanya mengantar sampai dengan pembentukan itu. Dengan melihat perkembangan dari periode ke periode, ada beberapa orang senioritas yang senior lah, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Haji Roko cerita Mbak Asik. Dorang berkeinginan untuk menghidupkan kembali ini Majelis Persatuan dan Majelis Rakyat Sula. Kemudian disepakati kalau begitu tong tambah dengan kata persatuan supaya sedikit keren. Makanya jadilah Majelis Persatuan Rakyat Sula. Jadi ketuanya saya, ketua umum, sekjennya Pak Haji
Husni Sabtu. Haji Bawa topa. Oh, Baba Topa. Baba Topa. Ya, kayak gitu. Haji. Ini kan MPRS ini kan diambil dari wadah yang tadi, Ya, wadah. kelanjutan Kelanjutan. dari Majelis Pers. Kelanjutan dari Majelis Rakyat Sula. Iya. Kenapa dia baru tumbuh dilanjutkan di tahun 2021? Kenapa sih dari awal? Pasti kan orang bertanya begitu. Istimbar, apa lagi nih? Iya. Apalagi orang yang mungkin sependapat lah. Contohnya beta yang sependapat. Ya, ya, Kenapa aja dong bentuk barang itu? Ya. Silah. ya. Jadi begini. Jadi Pak Haji ini ceritanya beta yang setuju dengan kamu Iya, MPRS ini. ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa setelah mengamati perjalanan kepemimpinan dari periode pertama, periode kedua, kemudian periode ketiga, dan sekarang tuh berada di periode keempat pemerintahan yang ada sekarang, maka beberapa orang senioritas ini menganggap perlu untuk menghidupkan kembali ini Majelis Rakyat. Hanya singkat ceritanya, tambah sedikit dengan kata persatuan supaya dia agak keren. Makanya jadi Majelis Persatuan Pers. Wadah ini sebetulnya satu wadah yang kalau diketahui sebenarnya boleh saya katakan dia keren. Dia keren. Kenapa dia keren? Karena dompet tujuan itu untuk memposisikan diri untuk mengawal jalannya pemerintahan di Sula, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun yang dilakukan oleh legislatif. Sepanjang kebijakan-kebijakan eksekutif maupun legislatif dia menguntungkan kepentingan orang banyak, maka menjadi kewajiban Majelis Persatuan Rakyat Sula untuk memberikan apresiasi. Jika menguntungkan, mendorong. iya. Tetapi kalau misalnya kebijakan itu legislatif maupun eksekutif yang tidak menguntungkan kepentingan orang banyak, maka menjadi kewajiban MPRS untuk mengkritisi, memberikan solusi, jalan keluarnya, agar jangan terjadi hal seperti itu. Itulah sebetulnya. Karena ini tadi kan awalnya beta bilang bahwa beta posisi sekarang sebagai orang yang setuju dengan MPRS ini. Setuju. Jadi kenapa pengamatan dari periode ke periode ini dia jatuhnya ke periode PAMSA sekarang, ya kan, pemerintahan yang sekarang. Kalau mau pikir-pikir lagi. Kalau mau lihat-lihat periode sebelum PAMSA juga tapi memang sebagian teman-teman menganggap itu bermasalah juga dan sangat bermasalah. Bagaimana sih MPRS yang muncul waktu itu supaya dia memang betul-betul jadi salah satu lembaga pengawasan internal kah bagaimana? Nah, bagaimana itu Pak Haji, coba jelaskan dulu supaya orang pemikiran ini. Jadi begini, yang pertama itu karena memang kondisi daerah ini, Kabupaten Kepulauan Sula ini, pasca setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, terjadilah pergantian terhadap pejabat yang 50 orang sekian. Di situ MPRS belum berpikir, karena MPRS anggap sudah ini hal biasa saja, ya, hal biasa. Tapi kemudian diikuti dengan surat dari Pak Gubernur. Nah, kemudian diikuti juga dengan pembentukan tim investigasi oleh Pak Gubernur Maluku Utara. Nah, dari situlah kemudian muncul pemikiran untuk MPRS ini harus dihidupkan. Untuk menyuarakan ini. Karena tadi yang seperti saya katakan, bahwa kepala daerah atau pejabat publik sebetulnya bekerja ini kan harus bekerja melakukan tugas-tugas dan kewenangan
dan hak yang ada pada dia. Ini kan hak yang tidak mutlak. Nah, seperti yang Dia Pak Haji bilang dari awal. Dari awal dia bersyarat. Karena dia bersyarat. Karena apa? Karena pemimpin negara ini negara yang berdasarkan atas hukum, restat, bukan berdasarkan kekuasaan. Nah, dasar pemikiran inilah kemudian orang coba untuk meluruskan ini. Mudah-mudahan sekian 50 sekian orang pejabat tadi dikembalikan. Dan menurut saya ini kebijakan yang keliru, kebijakan yang salah. Karena salah makanya ada surat dari instansi yang lebih tinggi. Apakah pelanggaran-pelanggaran ini sebelumnya belum pernah dilakukan di kepemimpinan sebelumnya? Hanya di pemerintahan sekarang atau gimana? Kalau menurut saya di mana-mana sering terjadi. Nah, tapi dia tidak terlalu demonstratif seperti yang ada sekarang. Kemarin di Halmahera Barat juga pernah terjadi pemberhentian terhadap 9 orang pejabat. Tapi kemudian ketika Komisi Aparatur Sipil Negara KSN menyampaikan surat kepada Bupati untuk mengembalikan mereka pada posisi semula, ditindaklanjuti oleh Bupati. Nah, yang sedikit aneh ini disulap. Itu ada rekomendasi dari KSN, itu ada rekomendasi dari BAKN, itu ada rekomendasi dari Ombudsman, itu ada lagi surat dari Menseknek, itu ada lagi surat dari Menteri Dalam Negeri, bahkan gubernur dalam posisi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sudah menyurat berulang-ulang kali. Ini MPRS punya dokumen semua dokumen itu atau karena dengar-dengar berita? Semua itu milik. Karena menurut pemahaman orang, ini aib. Ini pembicara kasar bicara aib lah. Wah, ini mantan wakil bupati yang bicara, ini mungkin beta yang bicara. Ini mantan wakil aib. Bupati. Ya. Kenapa aib? Kalau ini dibiarkan, dia jadi aib nasional. Dia jadi contoh. Dalam bahasa hukum disebut dengan jurisprudensi. Nah, ini yang Tuntar mau. Karena itu mudah-mudahan pertemuan Tong malam hari ini didengar oleh tapi saudara, Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kembalikanlah orang pada posisi. Solusinya di situ saja, sederhana. Kalau misalnya yang dikembalikan loh. Ya kalau yang dikembalikan berarti kan haknya bupati dan wakil bupati kan. Ya tadi kan saya udah sampaikan bahwa kalau bicara hak ini haknya tidak mutlak, dia bersyarat. Dasarnya harus mesti berangkat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berarti apa? Rumor yang beredar bahwa MPRS ini terbentuk dan di dalamnya pengurus-pengurus itu ex tim sukses yang kalah, itu yang betul. Oh, sedikit pun kesempatan ini saya berani. Demi Allah, demi Rasul, tidak sedikit pun yang ada di benak orang MPRS. Bukan dendam politik. Tidak ada dendam. Persoalan politik, persoalan pilkada sudah selesai. Sekarang marilah orang sama-sama bekerja sama, orang saling mendengar, orang saling memberikan solusi untuk kemaslahatan orang banyak, Aisua yang sama-sama koncintai. Tidak ada tendensi apa. Saya secara pribadi juga tidak punya kepentingan. Hanya karena saya merasakan diri saya masih bersama-sama dengan saya pun saudara-saudara yang ada di sana. Kalau saya yang terbilang, kok siapa yang bilang? Karena ini barang salah. Karena barang salah makanya ada surat yang tadi saya sebutkan. Ada surat dari KSN, ada surat dari BAKN, ada surat dari Ombudsman, ada surat dari Menseknek, ada surat dari Menteri Dalam Negeri, bahkan ada surat beberapa kali dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini kalau Pak Haji bilang ini kalau ada dia pun dokumen mungkin pun boleh lihat kayak. Boleh. Beta kebetulan beta dari rumah pikir-pikir ini pasti
ada bertanya. Makanya ini sudah kita beta suka. Mana saya lihat. Wah. Oh, ini MPRS ini. Ini beta. MPRS ini. Sabar beta baca nih, jangan sampai bilang mantan wakil bupati ini bercerita hoax di sini. Tong cilaka sudah. Wah, iya banyak surat. Ih. Ih, banyak surat. Ini dokumen asli semua. Dokumen ini bukan kalau rekayasa ndak bunyi nih. Ini tanda tangan. Ini Wah, surat menteri. pakai- Ini surat menteri. Surat menteri. Masya Allah. Ya, jadi saudara semua malam ini alhamdulillah moderator Sua ketong berhasil undang ketua umum ya. Ketua umum mantan wakil bupati pertama sekaligus dia beliau punya posisi sebagai ketua umum MPRS Majelis Persatuan Rakyat Sula. Nah, dengan segala upaya yang dong bikin berkaitan dengan kebijakan bupati yang menurut MPRS atas dasar beberapa teguran dari menteri dan juga gubernur, maka dong bersikap untuk melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan berarti seperti yang sudah disumpah tadi, bukan atas dasar apa-apa, tapi ingin melihat negeri. Yang ada tendensi apa-apa, yang ada dendam politik menurut beliau. Allah alam, saya dapat tahu sampai situ. Wah, luar biasa, berarti memang benar. MPRS punya data yang akurat, bukan data sebarang data. Banyak surat. Ada juga dari mana? Gubernur teguran kedua. Iya, ini teguran dari gubernur. Oke, cukup. Ketong sudah punya cukup bukti, cuma mau membuktikan saja bahwa yang disampaikan mantan wakil bupati ini bukan barang yang betul, tapi memang betul. Dong yang sekedar cari sensasi di media sosial dan juga di berita-berita online, tapi fakta. Nah, semoga kedepannya siapa saja yang jadi pemimpin lebih bijaksana lagi dalam menerapkan aturan. Luar biasa. Apalagi yang Pak Haji mau sampaikan? Pak Haji? Iya, jadi ini mungkin yang terakhir ya. Negeri ini sampai usia kabupaten ini usia 18 tahun. Masuk 18 tahun. Itu berarti kalau dong ibaratkan di manusia dewasa. Ya. Kabupaten ini juga hadir bukan bim salah bim, tapi lewat perjuangan panjang. Diawali dari tahun 55 setelah Bung Hatta datang di Sanana resmi SGB pada saat itu yang sekarang SMA 1. Kemudian diawali dengan empat tokoh orang Sula yang mengambil inisiatif untuk pembentukan HPMS yang diawali dengan keputusan di Malang pada saat itu yang disebut dengan Singosari Implement. Salah satunya Bapak di dalam. Lalu kemudian lahirlah ada satu himpunan Tuwada untuk menghimpun pelajar dan mahasiswa pada saat itu. Jadi bukan satu perjuangan panjang sampai lahirnya kabupaten ini. Makanya siapapun orangnya yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk jadi pemimpin di negeri ini, jangan mengkhianati kita perjuangan orang-orang tua yang hari ini sudah tidak lagi bersama Tuhan. Sebagai orang percaya, di dunia juga tong harus bertanggungjawabkan, tentunya di akhirat juga tong akan bertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu selalu macam-macam lah, ya. Karena hidup ini
kalau bagi saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya memposisikan diri, ya kalau air kali kau mengalir kemari kau kenal pas saya, ya alhamdulillah. Terkenal juga, kau bersyukur. Seperti itu barangkali. Ada tadi kan untuk umum. Sekarang beta minta Pak Haji pesan untuk teman-teman pemuda yang masih muda lah, kayak beta dan Iya. Jadi saya ini kan usia sudah 60 sekian tahun. Nah, ini kalau su masuk 64 su ada bonus. Ada bonus. Iya. Pesan saya di saya pe adik-adik atau keponakan yang ada di negeri ini, meninikan generasi-generasi penerus untuk melanjutkan titah perjuangan menepe orang tua, menepe tete yang dengan susah payah memperjuangkan negeri yang sama-sama kita. Menjadi kewajiban orang semua bahwa saat ini orang pun negeri ini masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Ya. Ini juga harus jadi perhatian bersama. Jangan kalau terada orang sama dengan mengkhianati perjuangan orang. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan diskusi malam hari ini dengan mantan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang pertama. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat bagi remaja, teman-teman pemuda, teman-teman aktivis, tong bersama-sama untuk membangun Sula selama ketong masih hidup. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator SWA